Udah ya, kita mulai. Ngobrol-ngobrol santai. Jadi kita langsung aja. Di sini ada Bima, ada Dila, sama ada Bilis. Jadi malam ini kita ngobrol-ngobrol. Dila tegang banget. Ya. Tapi kayak dia. Hitung-hitung ya. Hitung ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini uji coba, nyoba-nyoba. Uji coba. Ya kemarin kan kita habis nonton pertunjukan dari teman-teman. Sebelum kita ngomongin masalah teknis persiapan ke depan itu, ya minimal satu paragraf lah diulang lagi. Oke. Jadi ketika kita kemarin melihat pertunjukan dua monolog dari UKM Best Unilai itu, nah menurut Bima, Dila, sama Gelis itu apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian temukan, kemudian bagaimana kalian menyikapi hasil tontonan itu berdasarkan ya barangkali kan teman-teman punya pengalaman pentas, jadi bisa sedikit memberikan tafsir bahwasannya kedua aktor itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah barangkali teman-teman bisa sedikit mengulas tentang kekurangan atau kelebihan. Ya, global aja, nggak perlu, jangan terlalu rinci lah, biasa-biasa aja. Enggak. Ya Bima dulu lah, gimana Bim? Gimana? Oke, pertunjukan tadi malam. Judulnya apa sih kok tadi kalau? Kasir kita. Kasir kita ya. Kasir kita itu punya Arifin Cenur dan Dan Aeng itu punya Putu Wijaya. oke. Kalau yang tadi yang semalam aku tonton itu kan dari sudut pandang orang yang udah lama nggak tampil dan sudut pandang orang yang udah lama udah nggak pernah latihan, ya bisa jatuhnya ke orang awam tapi nggak awam-awam banget lah. Ya. Ada sedikit basic lah ya. Iya, ada sedikit pengalaman. Bedanya itu kan cuma udah lama nggak latihan aja. Dari kelebihannya, kalau saya suka ini bang, maksudnya untuk power dia, penjiwaan dia, dan gesture dia itu udah oke lah gitu. Nggak kelihatan capek gitu orang itu. Ya. Nggak kelihatan capek gitu dan sebenarnya masih banyak yang bisa digarap sih bang. Kemarin itu kalau menurut saya itu lebih banyak main di tengah dan sebelah kiri panggung. Sebelah kanan panggung itu kan kalau di pertunjukan pertama ada kursi tuh, ada kursi kanan, kiri ada kursi juga. Yang sebelah kanan tuh kursi tuh kayak dianggurin gitu loh bang, mungkin cuman hitungan tangan lah, nggak ada hitungan tangan gitu kalau dia duduk di situ gitu. Jadi itu artinya meja panjang dan kursi panjang yang di kanan panggung itu tempelan lah ya. Iya, kayak kurang dieksplor aja untuk apa bahasanya kalau panggung itu pola lantai ya. Pola lantai kurang dieksplor, sama untuk ngadep ke depan itu dia ngadep ke penonton, itu menurutku untuk cara dia berakting itu udah lumayan lah. Cuman ada beberapa yang emang harus dieksplor lagi, seperti gesture yang menurutku itu masih masih monoton gitu, gesturnya kayak kurang banyak gitulah, kurang dimainin aja gitu. Sama intonasinya mungkin bisa bisa dimainin lagi gitu. Dan emang ada beberapa yang menurutku kurang asik aja, kayak masih agak kaku, mungkin bisa dipelancar atau apa gitu sih. Cuman overall oke lah gitu. Oke. Kalau yang pertunjukan kedua itu yang aku salutnya itu dia badannya gitu, bodinya gitu, staminanya segala macam. Karena berapa kali dia ngangkat kursi itu lama, terus dia banting badan, melompat ke sana, melompat ke sini itu, wish gitu kan. Kalau aku sih belum tentu bisa ya, mungkin harus lebih latihan setengah tahun atau setahunan gitulah baru bisa menyaingi gitu. Nggak nyaingi lah, mungkin bisa lah mendekati gitu. Minimal sama ya. Ya minimal sama atau minimal mendekati lah. Karena kan gini lah bang, udah lama. Gitu kan. Dan untuk emosinya terus sama emosinya dulu dari, kalau dibanding sama yang pertama aku lebih suka sama yang kedua gitu, lebih ger gitulah bahasanya, lebih energi gitulah. Dan untuk intonasinya juga lebih enak gitu. Tapi sayangnya tensinya tuh menurutku ya naik terus gitu. Naik. Jadi
bagian yang harusnya cooling down gitu kan, bagian yang emang harus dia ngomongnya agak lambat itu kelewat gitu, jadinya pertunjukannya kurang asik aja gitu. Ibarat film action dulu terus gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Heeh. Ya, kalau kadang kalau perang juga perlu bidik dulu ya. Kan? Iya, perlu bidik, perlu misalkan lagi dilempar bom kayak dramatis dulu, lihat dulu kan. Nah, Oke. gitu sih Bang. Ya, terima kasih Bima. Nah, sekarang Dila. Gimana Dil? Dari 2 pertunjukan malam itu yang kita tonton di Nuo Budayo. Nah, itu bagaimana itu menurut pendapat Dila untuk kasir kita dan Aeng? Nah, Satu paragraf aja ya Bang. ya, itu paragraf. Udah diwakilin sama Kak Bima. Sama kalau pertunjukan yang pertama itu aku ini kurangnya dulu ya Bang. Ya. Aku agak sukanya sama tempo intonasinya kayak naik turunnya tuh, ada yang turunnya tuh kayak kerendahan, jadi tuh nggak terlalu kedengeran gitu loh Bang. Powernya kurang tuh, vokalnya. Ya, artinya aktor kurang pandai mensiasati bagaimana proyeksi suara ya. Nah, Ya, kayak lebih kepada penempatan proyeksi suara gitu. Kalau power barangkali ada ya, cuman bagaimana dia mengoptimalkan proyeksi suaranya itu yang belum tepat paling ya. Iya. Ya, terus terus kalau kelebihannya tuh gerak tubuhnya itu tadi, gerak tubuhnya tuh udah enak dilihat tuh enak gitu loh Bang, kayak luwes gitu. yang pertama, Ya, itu pertunjukan yang pertama. yakin melihat luas ya? Apakah itu bukan sebuah kekakuan Ya, atau memang sengaja dibuat begitu? ya kayaknya memang begitu sih Bang. Ya aku Memang. kurang tahu kan, karena kayak gitu sutradara beda-beda kan gimana cara dia memainkan. Ya, kalau menurut Dila, kira-kira pilihan-pilihan gestur yang ditawarkan oleh si kasir kita itu adalah kelemahan atau memang itu dibuat seperti itu kalau menurut penangkapan Dila? Kalau pandanganku emang dibuat seperti itu. Memang dibuat seperti itu. Oke, lanjut. Terus kalau dari pertunjukan yang kedua itu aku suka kayak mainnya totalitas banget. Ya, yang kedua totalitas. Iya, totalitas banget, kayak yang dia sampai jatuh terus ngangkat kursi itu tadi, terus vokalnya mantep. Vokal mantap ya. Hmm. Kira-kira menurut Dila itu haruskah membanting-banting badan kemudian lompat sana lompat sini ketika melihat pertunjukan itu? Kira-kira teman-teman nanti boleh menambahkan itu. Apakah kalian sebagai penonton menemukan tawaran-tawaran baru selain melompat, selain mengangkat kursi dan membanting-banting tubuh itu? Kira-kira teman-teman punya tawaran nggak? Ya, ini Dila dulu, nanti Bima sama Gelis boleh menambahkan langsung. Kalau aku kan kurang tahu sama naskah itu kan, Ya. dan nggak baca juga, mungkin di dalamnya ada adegan itu mungkin. Dan ya perlu sih biar totalitas, kalau memang perlu ada. Tampakkah oleh kalian sinkronitas antara teks dengan tubuh yang ditawarkan itu? Kira-kira sinkron nggak? Beralasan nggak ketika aktor itu harus membantingkan tubuh gitu ya? Kalau beberapa kali mengangkat kursi, barangkali dia agak sinkron dengan maunya teks. Jadi teks itu meminta kepada aktor bahwa visual tubuhnya kan memang harus diangkat kursi gitu. Mengangkat kursi sama dengan kan dia naik di atas kursi. Ketika dia silakan matahari gitu, kalau lebih tinggi aku bisa lebih tinggi lagi darimu gitu. Nah, itu kan motifnya jelas ya. Jadi teks itu, dialog itu mengantarkan aktor untuk melakukan akrobatik, ya naik kursi atau mengangkat kursi. Nah, kalau menurut Dila dulu lah, itu yang pilihan-pilihan membanting-bantingkan tubuh itu gimana? Kalau dia nangkap itu kan benar tuh, nangkap dia benar gitu ya. Nah, gimana? Sinkron sih, Sinkron. sesuai sama
kan dia udah dari awal tuh kayak porsip gitu loh mainnya bang. Dari awal dia udah naik ya. Oh, iya. Ya memang persoalannya itu ketika awal udah naik, pilihannya adalah sulit untuk menaikkan lagi. Karena kan ada klimaks yang harus kita tawarkan dalam sebuah pertunjukan. Jadi ketika dia udah naik, maka konsekuensinya dia harus bisa lebih up lagi dari yang ini. Itu pilihan yang sulit tentunya. Ada lagi? Gila? Cukup sih. Cukup ya. Nah, oke, tulis. Boleh nambahkan menambahkan yang disampaikan Bima dan Dila boleh sebelum memberikan tafsir sendiri gitu. Responnya gimana? Gelis. Kalau aku sebenarnya sama aja sih, cuman ada yang beda yang kayak aku nggak setuju gitu. Soalnya kan beda pendapat gitu ya, Bang, ya. Kalau dari aku pertunjukan pertama itu menurutku powernya dapet, cuman gesturnya nggak dapet. Gesturnya tuh gimana ya, aku perhatiin banget tuh di tengah-tengah kayaknya apa lupa kalimatnya, dia tuh ngomongnya ucapannya sama gerakannya tuh terlalu berantakan, kayak nggak cocok. Ada pokoknya yang berkali-kali itu ngomong terus gerak itu lebih apa ya Mbak? Yang mondar-mandir itu? Bukan, dia diam. Oh, yang diam. Pokoknya ngomong tapi gerak itu kayak cepet banget gitu di situ. Sama gerakannya juga menurutku masih terlalu gimana ya Bang jelasinnya, kayak Kaku, tidak siap. kaku sih nggak seberapa kaku ya, cuman itu kayak mungkin dia grogi ya jatuhnya ya, grogi kayak jadinya kayak kita ngeliat itu ngos-ngosan sendiri gitu ngeliat dia kayak gitu. Jadi nggak, menurutku belum asik banget ngeliatnya, masih ya udah gitu. Oke. Terus udah sih, kayaknya aku dari kemarin pengen nanyainnya gitu doang sih. Kalau di pertunjukan kedua jujur emang lebih asik, cuman terlalu brutal. Oh, brutal ya, asik tapi brutal ya, asik tapi brutal. Iya, brutal. Kayak powernya dapet, penjiwaannya dapet, bener-bener kayak asik aja nontonnya gitu, keren. Cuman ya itu, aku ngeliatnya terlalu brutal. Bagaimana kalau seandainya memang itu adalah psikologi yang diciptakan oleh sutradara atau tawaran aktor, yaitu dia terganggu di dalam penjara karena dia dituduh. Karena ada cerita story di mana ketika dia membantu anak kecil, malah justru anak kecil itu yang menganggap dia yang membunuh raksasa itu, padahal kan dia dibantu. Nah, itu kan kebohongan gitu. Apakah barangkali itu bisa kita katakan bahwasannya karakter itu memang dibuat seperti itu, dia adalah tokoh karakter tua yang sudah lama di penjara, itu kan tentunya kan psikologinya terganggu. Jadi boleh dikatakan dia depresi atau mungkin dia gila berapa persen, sehingga brutal itu adalah salah satu pilihan barangkali ya, gitu. Asik tapi brutal gitu. Nah kira-kira itu gimana, Gelis? Ya mungkin kalau emang dari sananya gitu ya. Kalau dari sini mungkin ya cocok-cocok aja sih, cuman terlalu Ya masih cocok, cuman ya jangan gitulah gitu ya. itu Ya. kayak terlalu, apalagi ditonton banyak ibaratnya di masyarakat gitu loh Bang, kayak anak kecil ngeliat gitu kan kayak terlalu brutal. Iya. Ya itu memang persoalan kita bersama, bagaimana kemudian kita mampu memilih naskah, kemudian kita tahu tempat di mana kita pentas. Karena memang di pertunjukan kedua dan pertama itu ada 1-2 diksi yang itu memang agak sedikit mengganggu ya untuk anak-anak yang usianya SD gitu ya. Atau mungkin ada anak-anak pelajar yang nonton ketika secara verbal kata-kata itu, diksi itu diucapkan, dia menjadi tabu ya, menjadi saru, dan ketika didengar ini apaan sih gitu, itu kan boleh dikatakan semacam pembelajaran yang tidak tepat gitu ya. Jadi memang itu persoalan juga. Jadi artinya memang penyelenggara atau siapapun memang harus, berarti penonton harus disaring ya, harus disaring kan penonton kan, karena ada anak kecil
Tapi juga kita tidak bisa menyalahkan juga ya, Iya. tidak bisa menyalahkan karena memang itu terbuka untuk umum dan untuk kata selektif penonton itu kan memang tidak dikedepankan gitu. Tapi oke, terlepas dari itu semua ya itulah pertunjukan teater, itulah naskah yang kemudian dicoba dipresentasikan oleh teman-teman UKMB Unila Teater Purwokerto di Bandar Lampung gitu. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Itu toko yang kedua itu tua ya bang, umurnya berapa sih bang kalau di naskah itu? Ada nggak dijelasin? Tidak ada ketentuan di sini. Nggak ada ya. Tidak ada ketentuan. Secara teoritis itu secara cerita itu story itu memang ya beban psikologi, kemudian sutradara atau penggarap sah-sah saja ketika itu dibikin usia dengan sekian itu sah-sah, atau dia dengan usia 40 tahun gitu ya, atau 50 tahun biasa saja gitu ya. 50 ya masih make sense sih kalau emang seaktif itu ya bang. Ya bisa. Karena kan memang itu menjadi pertanyaan juga ya, menjadi pertanyaan dalam konteks pembelajaran, apakah benar dengan usia 58, 68 seenergik itu. Itu kan menjadi PR juga ya, PR untuk lebih detail lagi bagaimana menggarap karakter gitu. Maka pilihan-pilihan speed yang cepat, emosi yang tinggi itu kan menjadi perlu dipertimbangkan juga gitu. Tapi suka lah ya nonton pertunjukan itu. Suka, udah keren. Ya itu oke lah ya, itu namanya pertunjukan monolog ya. Jadi teman-teman udah tahu lah itu yang namanya monolog. Nah jadi memang pertunjukan monolog itu tanggung jawabnya memang cukup besar. Jadi memang harus kita pandai-pandai. Iya, bagaimana sih caranya supaya pertunjukan itu tidak bosan, karena monolog ya itu tidak semua orang mampu menikmati. Bahkan dalam pertunjukan realis ada orang yang tidak suka dengan realis karena temponya lambat. Realis itu identik dengan tempo yang lambat. Lain hal kalau eksperimental kan. Nah di situ ada perubahan-perubahan tubuh, musik, dan yang lain-lainnya gitu. Tapi kalau realis itu ya mau kemana, mau beli apa, pokoknya temponya lebih lambat. Ada lagi gitu kira-kira? Tapi dengar-dengar ini mau proses ya? Mau. Ya mau proses. Jadi nanti gantian kita yang main ke Bandar Lampung di Geraha mahasiswa. Ya belajar lah. Iya. Baik begitu teman-teman. Kalau kameranya kurang tampak karena memang posisinya jauh, ini uji coba dari kami. Mudah-mudahan pencahayaannya oke dan memang ada keterbatasan dengan kamera kami. Ini kamera Canon, mereknya itu Dimsum. Oke, terima kasih. Sukses untuk kita semua. Salam satu panggung. Thank you. Ya. Lanjut aja.